Episode diawali dengan Sanju yang mengatakan kepada Niti bahwa Sanju sangat bodoh karena dulunya dia telah mencintai Niti. Dan seandainya Sanju bisa memutar waktu, dia tidak akan pernah mencintai Niti supaya Parilah satu-satunya wanita yang dicintai sepanjang hidupnya. Mendengar itu dengan kemarahan, Niti langsung berteriak dan berkata bahwa Pari telah mati. Sanju yang tidak terima dengan Pari yang selalu dianggap mati, Sanju juga berteriak kepada Niti dan berkata, Pari masih hidup dan dia masih ada di dunia ini. Aku mencintainya jauh daripada dirimu dan aku mencintainya tanpa syarat. Niti berkata, ya. Terus apa yang dilakukan untuk membalas cintamu? Malahan dia telah mati dan meninggalkanmu sendirian di dunia ini. Sanju berteriak dan berkata, berapa kali aku kasih tahu kau kalau Pari masih hidup dan dia belum mati? Niti berkata, Sanju, percaya atau tidak, Pari telah tidak ada di dunia ini. Dan seandainya dia masih hidup, kapan dia akan kembali lagi kepadamu? Bukankah dia juga sangat mencintaimu? Terus kapan dia akan datang menemuimu? Buktinya sampai sekarang dia belum juga datang. Itu artinya dia benar-benar sudah mati. Mendengar itu, dengan kemarahan Sanju merusak barang-barang yang ada di dekatnya sambil berkata, Niti ngeselin keparat, kenapa kau susah sekali diberitahu? Terlihat pada saat itu Sanju sangat kesal, serta dia merasa terbebani oleh Niti. Melihat itu Niti mencoba menenangkan Sanju, namun Sanju berteriak meminta Niti untuk tidak mendekatinya. Sanju berkata, jangan sekali-kali kau mendekatiku dan hilangkan wajahmu itu dari pandanganku. Niti mencoba kembali menenangkan Sanju, namun dengan mata yang melotot dan keadaan yang benar-benar sangat marah, Sanju berkata, aku bilang berhenti dan jangan langkahkan kakimu untuk mendekatiku. Niti terlihat sangat ketakutan dan dia hanya bisa meminta maaf kepada Sanju. Bahkan saking marahnya Sanju pada saat itu, dia berkata kepada Niti, jika kau berani mengikuti aku atau mendekatiku lagi, aku bersumpah aku tidak akan kembali lagi ke rumah ini. Kemudian dengan kemarahan Sanju langsung pergi dari sana. Mendengar perkataannya Sanju, Niti benar-benar sangat kaget dan dia tidak berani mengejar Sanju kembali. Niti kemudian sambil menangis hancur termenung sambil berkata, aku telah melakukan segala cara hingga aku memenangkan berbagai macam pertempuran. Dengan berani aku melakukan segala hal-hal yang ekstrem hingga aku memenangkan pertempuran tersebut. Akan tetapi kenapa Sanju tidak juga mengerti dengan perasaanku dan dia tidak pernah mencintaiku? Dengan mata yang berkaca-kaca Niti berkata, Sanju, kenapa kau tidak mengerti sedikit pun kalau aku benar-benar mencintaimu? Hidupku terasa tidak lengkap jika aku tidak bersamamu. Hanya kamu yang membuatku begini Sanju, dan hanya namamu yang tertulis di dalam hatiku. Aku rela melakukan apa saja untukmu Sanju, asalkan kau menjadi milikku. Namun meskipun Niti tersakiti seperti itu, dia tetap optimis dan bertekad bahwa besok dia akan memastikan kalau Sanju akan menjadi miliknya. Niti menegaskan bahwa dia dan Sanju harus bertunangan. Di rumah Ambika, Parwati yang hendak akan memasuki kamarnya, namun dia mendengar suara berisik di ruang tamu dan dia merasakan kalau ada seseorang yang memasuki rumahnya. Sehingga dengan itu Parwati pun menuju ruang tamu untuk mengeceknya. Dan benar saja, ternyata pintu utama rumahnya telah terbuka lebar. Dan ketika Parwati melihat keluar rumah, tiba-tiba saja seseorang langsung membungkam mulutnya dari belakang. Ambika yang mendengar itu langsung terbangun dan dia bertanya-tanya apa yang terjadi kepada Parwati. Dan ternyata orang yang membungkam mulutnya Parwati itu adalah Sanju. Melihat itu, Parwati bertanya apa yang Sanju lakukan di sini. Sanju berkata, aku datang ke sini karena aku masih ingin mengetahui yang sebenarnya dari mulutmu sendiri. Parwati bertanya, apakah kau mabuk lagi Sanju? Namun Sanju menyangkalnya dan dia kembali meminta Parwati untuk mengatakan yang sebenarnya. Sanju berkata, kau selalu saja mengaku sebagai Parwati, padahal yang sebenarnya kau adalah Pariku. Parwati berkata, tolong Sanju, sekarang pergilah dari rumahku. Sanju berkata, aku tidak akan pergi dan kau juga tidak akan bisa kemana-mana sebelum kau memberitahuku yang sebenarnya. Parwati berkata, hai Om, kau sedang mabuk. Sekarang cepatlah pulang dan kau bisa beristirahat dengan tenang. Sanju berkata, aku bilang aku tidak akan pergi sebelum kau mengatakan dari mulutmu sendiri jika kau adalah Pariku. Parwati berkata, sudah berapa kali aku katakan kepadamu, aku bukanlah Pari.
Aku tidak akan bisa menjadi pari hanya karena aku mengakui diriku sebagai pari. Aku dan pari adalah orang yang berbeda. Mendengar itu, Sanju langsung ngegas dan berkata, "Jika kau bersikeras mengakui dirimu sebagai Parwati, maka hilangkan tahi lalat yang berada di punggungmu tepat di dekat tali cutangmu. Mana mungkin kau bukanlah pari karena hanya pari yang memiliki tanda lahir seperti itu." Mendengar itu, Parwati benar-benar sangat kaget. Sanju lanjut berkata, "Aku tahu benar kau adalah pari, dan aku mengingat semuanya termasuk tanda lahir yang ada di setiap tubuhmu. Lalu kenapa kau selalu saja berbohong kepadaku dan kau menyembunyikan kebenaran ini dariku? Aku yakin kau masih mencintaiku dan aku juga sangat mencintaimu. Oleh sebab itulah kau jangan berbohong lagi kepadaku karena itu tidak ada gunanya." Mendengar itu, Parwati hanya terdiam. Sambil terus mengunci pergerakannya Parwati, Sanju lanjut berkata, "Aku sangat mengenal siapa dirimu dan aku tidak bisa kau bohongi. Dan asal kau tahu kenapa aku ingin menikah dengan Niti, semua itu adalah rencanaku untuk mengungkapkan siapa dirimu yang sebenarnya dan itu telah berhasil. Ketika aku memberitahumu jika aku akan menikah dengan Niti, nampak jelas terlihat di wajahmu yang cemburu kalau kau adalah pari. Aku yakin 100% kalau kau adalah pariku. Namun meskipun begitu, aku belum puas jika aku belum mendengar dirimu sendiri yang mengucapkan kalau kau adalah pari. Jadi aku mohon tolong katakan dari mulutmu sendiri kalau kau adalah pari kekasihku." Mendengar itu sambil memberontak dan ingin pergi, Parwati berkata, "Apa yang kau katakan Tuan Bajwa dan kekerasan macam apa ini? Sekarang cepat tinggalkan aku karena aku bukanlah pari yang kau kenal itu. Aku sangat kasihan dengan pari yang sangat malang itu. Mungkin karena pari sudah tidak sanggup lagi menghadapi karaktermu yang seperti ini. Oleh sebab itulah dia lebih memilih untuk meninggalkan dunia ini. Pari telah pergi meninggalkanmu." Sanju berkata, "Pariku belum pergi dan dia tidak akan pernah kemana-mana. Pariku saat ini sedang berada tepat di hadapanku." Mendengar itu Parwati dengan kemarahan berkata, "Shut up. Kau telah kehilangan akal sehatmu Tuan Bajwa dan kau selalu menganggapku sebagai pari. Aku dan pari adalah orang yang berbeda. Aku adalah Parwati Singhania dan nama ibuku Ambika Dewi Singhania. Aku bukanlah milikmu dan sedikit pun aku tidak mempunyai hubungan denganmu. Jadi aku mohon berhentilah menggangguku karena aku sudah muak dengan perilakumu. Dan sekarang silahkan kau pulang atau kalau tidak maka aku akan menelpon polisi untuk mengusirmu. Aku juga akan memberitahu Niti kalau kau terus saja menggangguku seperti ini." Dengan kemarahan sambil terus memojokkan Parwati ke dinding, Sanju berkata, "Aku tidak takut kepada Niti dan silahkan kau beritahu dia apapun yang ingin kau katakan kepadanya." Parwati berkata, "Lepaskan aku karena kau telah membuat tanganku menjadi sakit." Sanju berkata, "Rasa sakitmu ini tidak seberapa jika dibandingkan dengan rasa sakit yang kurasakan setelah kau pergi meninggalkan aku. Kau tidak bisa memahami seberapa besar rasa sakit yang aku alami setelah kepergianmu." Sanju kemudian mengunci tangan Parwati ke belakang dan posisi pada saat ini berpihak kepada Babang Sanju. Sambil menangis sedih, Sanju lanjut berkata, "Apakah kau mengerti dengan kondisiku? Apakah kau mengerti? Bahkan aku sudah menjadi gila karena kau telah meninggalkan aku tanpa sebab." Pada saat itu Parwati benar-benar merasakan sakit di tangannya karena Sanju menguncinya dengan sangat kuat. Sehingga dengan itu Sanju kembali berkata, "Baiklah, aku akan melepaskan tanganmu. Tapi tolong katakan sekali saja kepadaku sayang, jika kau adalah pariku. Beritahu aku jika kau telah datang dan kau benar-benar telah kembali kepadaku. Aku berjanji setelah kau mengatakan itu, aku akan pergi dan aku tidak akan mengganggumu lagi." Namun tetap saja Parwati berkata bahwa dia adalah Parwati Singhania, putri dari Ambika Dewi Singhania. Jadi bagaimana Sanju bisa memaksa dirinya untuk berubah menjadi pari? Di saat Babang Sanju terus saja ngotot dan meminta Parwati untuk mengakui dirinya sebagai pari, kemudian tiba-tiba saja Ambika datang ke sana dan dengan murka dia menyuruh Sanju untuk melepaskan Parwati. Melihat itu, Sanju pun langsung melepaskan Parwati. Ambika berkata, "Apa yang kau lakukan di rumahku malam-malam seperti ini? Dan kenapa kau mengganggu putriku? Sekarang pergi dari rumahku karena ini sudah larut malam." Mendengar itu sambil menangis Sanju meminta maaf dan kemudian dia langsung pergi dari sana. Ambika kemudian bertanya kepada Parwati kenapa Sanju datang ke sini dan apa yang dia katakan.
Namun Parwati berkata bahwa Sanju tidak mengatakan apa-apa. Parwati juga mohon izin untuk tidur karena besok pagi-pagi dia akan membantu Niti menyiapkan acara pertunangannya. Lalu Parwati langsung pergi dari sana. Beberapa saat kemudian, seperti biasanya jika terlalu banyak beban hidup, Babang Sanju akan abok-abokan dan pulang dengan keadaan oleng. Niti yang melihat itu langsung menyambut Sanju dan dia meminta maaf karena telah membuat Sanju marah. Namun Sanju yang sudah terlanjur keliengan, dia pun berbicara ngawur. Lalu dia langsung pingsan di pelukannya Niti. Melihat itu, Niti merasa heran kenapa Sanju mabuk lagi. Lalu kemudian dia membawa Sanju pergi ke kamarnya. Dan singkat cerita, pagi pun tiba. Sanju yang baru terbangun, dia pun merasakan sakit di kepalanya akibat mabuk tadi malam. Dengan keadaan yang masih mengantuk, Sanju kemudian keluar dan ingin mencari teh. Namun dia dibuat sangat terkejut karena di sana sudah ada Parwati dan juga Niti yang sedang mendekor ruangan. Melihat itu dengan kebahagiaan Niti menggoda Sanju dan dia berkata bahwa Niti mengetahui apa yang Sanju katakan kepada Parwati di saat dia mabuk tadi malam. Sanju berkata, "Aku tidak mengerti memangnya apa yang aku katakan tadi malam." Daima berkata kepada Sanju, "Tadi malam kau datang lagi ke rumah kami dengan keadaan mabuk. Kau terus saja memuji Niti dan kau berkata jika kau sangat mencintainya." Mendengar itu, Niti merasa sangat senang. Tetapi Sanju sendiri dengan bingung berkata bahwa dia tidak mengingat apa-apa. Niti berkata, "Sudah beberapa kali kau datang ke rumah Parwati dengan keadaan mabuk, dan mana mungkin kau akan mengingat semuanya. Jadi sekarang berhentilah minum alkohol." Parwati juga berkata, "Benar sekali Tuan Bajwa, sebaiknya kau jangan terlalu banyak mengonsumsi alkohol, karena di saat keadaanmu sedang mabuk, kau tidak bisa mengendalikan dirimu. Seringkali ketika kau mabuk, kau selalu datang ke rumahku dan ibuku tidak menyukai hal itu. Jadi tolong jangan ulangi hal itu kembali." Kemudian Gurinder juga datang ke sana memberkati Sanju dan Niti, dan dia meminta mereka segera bersiap-siap untuk acara pertunangan mereka. Mendengar itu, sempat saja Parwati menjadi sedih karena sebenarnya dia tidak rela melihat Sanju yang akan bertunangan dengan orang lain. Di malam harinya, acara pertunangan antara Sanju dan Niti sebentar lagi akan dilakukan, dan terlihat para tamu sudah mulai berdatangan. Babli bertanya kepada Daima, kenapa Ambika belum juga datang? Daima berkata, "Nyonya Ambika sedang ada kesibukan. Dia juga akan melakukan rencana yang cukup besar sehingga dia datang agak terlambat." Mendengar itu, Babli bertanya, "Rencana apa itu?" Daima akan memberitahu Babli. Namun Bebek langsung saja datang ke sana dan dia mengajak Daima mengobrol. Sedangkan Sanju sendiri sudah siap dengan pakaiannya yang sudah rapi, dan Pami pun langsung memberkati Sanju. Begitupun dengan Niti, meskipun dia sangat keparat, namun dia juga sudah bersiap-siap dengan gaun mewahnya dan dia terlihat sangat cantik. Kedua ajudan curutnya Niti juga datang ke sana memuji Niti, sambil mereka juga sedikit menggoda Niti. Mereka memberkati Niti dan berdoa semoga Niti selalu diberikan kebahagiaan. Namun lain halnya dengan Sanju, dia terlihat sedikit pun tidak bahagia dengan pertunangannya itu karena dia selalu saja memikirkan Pari. Dan kebetulan pada saat itu Parwati juga datang ke sana dengan penampilan yang sangat cantik sehingga Sanju pun langsung terpana menatapnya. Sanju dengan haru kemudian berjalan mendekati Parwati. Melihat itu, Parwati hanya terdiam menatap Sanju. Sementara di rumah Ambika, Ambika meminta Salil untuk melaksanakan rencana mereka dengan sangat baik demi Parwati. Ambika berkata, mungkin rencana ini sedikit ekstrim dan akan membuat Parwati menjadi marah. Namun apapun itu, semua ini harus dilakukan demi masa depannya Parwati. Tidak ada seorang ibu yang akan tega membiarkan putrinya terjerumus dalam bahaya. Dan ternyata rencananya Ambika sungguh tidak dibayangkan karena dia akan menjobloskan Sanju ke penjara. Ambika berkata, "Aku Ambika Dewi Singhania berjanji bahwa aku tidak akan membiarkan putriku dicelakai oleh Sanju. Dan aku tidak akan membiarkan Sanju bebas dari penjara setelah dia dijobloskan." Dan pada saat itulah episode ini pun bersambung. Wow, benar-benar sangat menegangkan. Episode selanjutnya akan semakin seru lagi. Maka dari itu tetap pantau channel ini dan sampai jumpa di episode selanjutnya.